sekedar informasi saja sambil menunggu azan selesai. Nanti malam akan ada serangkaian acara yang dilaksanakan di Pendopo Pengayoman di Klopo Gediren, Ploso Gediren, bukan Klopo, maaf. Yang sudah Mbak, Sudah Pak. Oke. Itu saja Baik. mungkin informasinya, silakan Mbak. Oh ya, Silakan. mohon maaf tadi terjeda karena di sini kebetulan tempat saya dekat dengan masjid. Saya lanjutkan, ketika saya melakukan penelitian itu, pertama saya sangat didukung oleh wali kota, dua wali kota sebelum Pak Dery, waktu itu Pak Amran Nur. Nah, beliau yang juga sangat getol dengan Kota Tambang Warisan Budaya, Kota Tambang Budaya ya Pak ya, kalau tidak salah ininya Pak Dery, kalau saya salah ininya ya. Kota Tambang Berbudaya, mohon maaf. Kota Wisata Tambang Berbudaya. Oke. Nah, jadi ketika bertemu dan beliau sangat support dengan penelitian saya, kemudian saya saat bertemu dengan salah seorang informan saya di sana, ada informan itu yang kemudian dalam berkisah mereka berasal dari daerah Jawa Tengah dan keturunan dari pengikut Mbah Samin, bukan dari keturunan Mbah Samin sendiri, tapi pengikut Mbah Samin. Nah, waktu itu ketika saya datang ke sana, nah ini yang disampaikan oleh Pak Dery tadi, itu dekat dengan tambang Sungai Durian. Lokasinya dekat dengan tambang Sungai Durian. Saat saya menemui informan saya itu, ada salah seorang ibu yang tidak mau saya temui dan juga tidak begitu mau untuk bertemu dengan orang luar. Katanya ya seperti itu cara mereka. Ya, ketika yang saat itu saya hanya ditemui oleh anak beliau. Nah, ketika saya di sana, saya ditunjukkan satu foto yang kemudian saya simpan. Ini ya biasa kalau saya kan menyimpan semua data itu, saya simpan foto tersebut. Kemudian saya datang ke Museum Gudang Ransum waktu itu dan menemukan foto yang sama dengan apa yang diberikan oleh informan saya tadi. Kemudian itu tetap saya simpan dan saya mendapatkan informasi juga dari informan saya yang ada di daerah dekat Tansi Baru, tetapi mungkin agak ke dalam dari Tansi Baru. Beliau mungkin sudah almarhum, beliau adalah Pak Rahmat. Dari sana saya mendapatkan informasi bahwa keturunan dari Mbah ini yang kemudian memunculkan istilah sedulur tunggal sekapal. Nah, artinya di sini ada nilai kebersamaan tadi yang menarik dari tembang tadi, ada pernyataan bahwa kita saling membantu, saling menjaga. Nah, ini sedulur tunggal sekapal ini dari kisah informan saya itu bagaimana saling menjaga buruh-buruh tambang ini yang didatangkan. Mungkin saya tambahkan dari penjelasan Pak Dery tadi, buruh tambang yang dirantai itu pada umumnya adalah buruh-buruh tambang yang merupakan tahanan politik yang didatangkan Belanda dari tahanan-tahanan Batavia. Nah, biasanya buruh-buruh tambang yang yang dirantai ini terlebih dahulu didatangkan ke Bangka dulu, Bangka Belitung, baru masuk ke Sawalunto. Sawalunto adalah tahanan terakhir biasanya. Nah, tahanan terakhir ini sangat ditakuti oleh para buruh karena dianggap tahanan yang sangat mengerikan bagi mereka karena di situ penuh dengan penyiksaan. Dan ini saya dapatkan juga dari informasi dari kakek saya sendiri bahwa dari cerita di sekitar tambang-tambang batu bara itu, ketika keluar dari tambang, lori-lori pengangkut batu bara itu ada potongan-potongan tubuh. Nah, ini penyiksaan itu sudah dikonstruksi sendiri, yang saling saling membunuh itu adalah orang-orang kita sendiri. Itu dikonstruksi oleh Belanda. Bagaimana mereka saling saling membunuh. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dery tadi, bahwa
mereka tanpa identitas, mereka tidak mengenal, tanpa identitas sama sekali. Mengapa? Karena mereka didatangkan hanya dalam bentuk angka. Ketika datang di situ, mereka tidak punya identitas diri, mereka diganti identitasnya dengan angka. Dan mohon maaf ini sedikit sedikit mengerikan mungkin, dan identitas itu hanya ada di lengan kiri mereka, sebelah dalam, kalau boleh saya tunjukkan sebelah ini, itu dalam bentuk cap besi panas. Ini saya dapat informasi dari informan saya, Pak Rahmat tersebut, almarhum. Itu sebelah kiri cap. Nomor itu sama dengan nisan yang akan dijadikan nisan mereka. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Dery tadi. Nah, nomor ini yang tahu hanya Belanda. Identitas mereka yang hanya tahu adalah Belanda. Itu sebabnya mereka tidak tahu yang bersama mereka ini dari mana, siapa saja, seperti itu. Karena mereka tidak punya identitas. Nah, ini muncul ada sedulur tunggal sekapal, ada nilai kebersamaan di sana. Ini mungkin nanti saya tarik ke sana. Kalau berbicara kebudayaan kita tidak berbicara fisik sebenarnya, tetapi bagaimana nilai itu yang kita munculkan. Karena kalau berbicara kebudayaan itu kan berbicara tentang manusia. Kalau berbicara tentang manusia tidak fisik manusianya saja yang perlu kita lihat, tetapi adalah nilai-nilai yang ada dari diri manusia itu sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana saya sampai ke Blora? Ketika itu tahun 2013, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya datang ke ke Mas Gun, juga ketemu dengan Mbak Gunarti ketika itu untuk bertanya, karena saya waktu itu melakukan penelitian bahasa juga tentang bahasa yang digunakan oleh sedulur-sedulur sikap yang ada di Blora, Pati, dan segala macam. Jadi saya waktu itu sebagai asisten peneliti datang ke sana dan bertanya ke Mas Gun, siapa yang bisa saya temui, siapa yang bisa saya datangi untuk saya bisa menggali lebih dalam. Jadi saya melihat bahasa tidak hanya apa yang diucapkan, tetapi apa nilai yang dikandung dari bahasa itu. Gitu. Nah, ketika saya datang ke Mas Gun, kemudian diarahkan ke sedulur-sedulur di dusun di Desa Sumber, kemudian bertemu dengan Lek Tejo dan Lek Salim, kemudian saya tinggal di sana dan melihat sendiri bagaimana aktivitas mereka. Banyak hal yang menarik bagi saya di sana. Ada nilai yang saya temui, yang kemudian juga saya temui pada masyarakat yang betul-betul masyarakat Tansi. Saya menyebutnya masyarakat Tansi, saya menamakan itu sesuai dengan bahasa yang saya namakan. Bahasa yang saya temukan di Sawalunto, itu saya temukan. Nah, ketika di Blora banyak nilai yang saya pelajari. Salah satu ini juga kaitannya nanti yang menjadi hipotesis saya tentang kehadiran Mbah Suro. Kalau di Sawalunto disebut Mbah Suro, mungkin di Blora disebut Mbah Samin Suro Sentiko. Kalau di Sawalunto kita menyebutnya Mbah Suro. Nah, ketika di Blora saya melihat saat makan saja. Salah satu contoh saat makan, kalau tidak salah Lek Salim waktu itu menuangkan makanan ke tanah. Ini menjadi hal yang menarik bagi saya. Ada apa gitu. Nah, ketika itu saya tanyakan, mengapa Lek kok ditaruh ke tanah? Ini bentuk terima kasih kita, kata beliau waktu itu, kepada bumi yang sudah memberikan hidup bagi kita sebagai manusia. Nah, ini ada nilai yang kemudian nanti akan menjadi hipotesis saya yang akan saya tarik juga ke Sawalunto gitu. Nah, ini bentuk kecintaan terhadap tanah. Bagaimana kita mencintai tanah yang sudah memberi kita hidup. Gitu. Nah, kemudian ketika nanti ditarik ke Sawalunto, ini sudah saya runut beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini jadi saya menariknya ke ranah nilai dari apa yang diajarkan oleh
Mbah Samin atau Mbah Suro, baik di Sawalunto maupun di Blora seperti itu. Nah, kemudian ketika di rumah Lek Tejo menunjukkan foto yang sama waktu itu dengan foto yang saya temui dengan keturunan yang ada di Sawalunto dan yang ada di Museum Gudang Ransum waktu itu. Mbak Elsa, masih 5 menit lagi. Boleh panjang sedikit, dah, Pak? Oke, masih ada 5 menit sebetulnya. Oke. Oke, terima kasih, Pak Egy. Karena ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini. Ketika ditunjukkan itu, saya jadi berpikir ini ada koneksi antara Samin yang ada di Blora dan di Sawalunto seperti itu. Nah, ketika itu Lek Tejo dan juga sedulur-sedulur yang ada di rumah saat saya ada di sana mengatakan bahwa Samin atau Samin Surosentiko yang dibuang itu ada 10 orang. Jadi 1 mbah bersama 9 pengikutnya. Nah, dari yang 10 orang ini yang kembali hanya 3. 7 tinggal termasuk mbah sendiri. Nah, itu terlihat dari terlihat dari foto-foto yang saya dapatkan. Nah, salah satu foto yang menarik bagi saya waktu itu ada wajah Mbah Samin yang ada di pendopo. Kalau tidak salah yang ada di pendopo itu saya temui ada di foto yang di sana ada gerobak yang dibawa oleh kerbau dan lori. Ada beliau yang duduk di sana, tapi saya kurang jelas juga karena fotonya sudah tidak sudah buram ya karena dimakan waktu. Nah, kemudian saya di sini yang menjadi catatan saya, ini karena waktu dibatasi oleh Pak Egy, yang menjadi catatan saya di sini, bisa tidak data tentang orang-orang yang hanya dalam bentuk angka ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dery Asta, ini kita kejar datanya. Karena ini kalau menurut saya ini kejahatan kemanusiaan. Kalau tadi berbicara tentang kemanusiaan, ini sudah merupakan kejahatan kemanusiaan, menghilangkan identitas orang. Gitu. Karena takutnya Belanda yang menganggap mereka tahanan politik. Nah, identitas mereka ini yang dihilangkan dan diganti dengan angka. Dan apa yang bisa kita lakukan itu mengejar data ini. Dari data yang kita dapatkan ini kita dapat tahu mbah ini di nomor berapa, seperti yang disampaikan oleh Pak Dery tadi, mbah ini di nomor berapa dan makamnya di mana kalau memang ada makamnya. Ini bisa kita telusuri. Itu yang pertama yang jadi catatan saya. Kemudian dari laku-laku sikap yang ada di Sawalunto yang saya lihat itu bagaimana kemudian mereka melontarkan jok-jok atau gurauan-gurauan yang ketika saya datang ke Blora itu mirip. Ini masih. Nah, kemudian juga tradisi-tradisi mereka juga masih lekat sama dengan apa yang dilakukan di Blora dan termasuk yang menjadi catatan saya di sini yang tadi saya sampaikan hipotesis saya dari apa yang disampaikan sedulur tunggal sekapal tadi atau kemudian mungkin kita semua tahu ya M. Yamin itu berasal dari Sawalunto. Beliau yang kemudian memberikan masukan tentang Sumpah Pemuda, nilai-nilai tentang Sumpah Pemuda. Ini dari mana? Saya meyakininya ini nilainya datang dari Mbah Samin atau Mbah Suro. Mengapa saya katakan tadi? Kaitannya dengan apa yang saya temui ketika makan di tempat Lek Salim tadi. Mencintai tanah air. Ini suatu konsep kebangsaan yang kemudian lahir dalam bentuk Sumpah Pemuda. Cinta tanah air. Nah, ini juga yang mungkin diperjuangkan oleh sedulur-sedulur kita saat ini, bagaimana mencintai tanah mereka. Bisa tidak nilai-nilai ini juga kita terapkan dalam diri kita? Ini kita kan sedang dalam kondisi yang
apalagi kalau sudah masuk masa-masa politik, tahun-tahun politik katanya itu kita sudah terdikotomi dan rasa kebersamaan itu hilang gitu. Nah, kemudian dari bahasa yang digunakan, saya melihatnya itu dari bahasa yang digunakan antara bahasa di Blora itu kan lebih cenderung bahasa Jawa Ngoko, dan juga yang di bahasa Tansi. Bahasa Tansi ini campuran dari 10 bahasa, termasuk dalamnya adalah bahasa Jawa Ngoko. Nah, jadi dominan bahasa yang ada di sana adalah bahasa Jawa Ngoko. Ini ada koneksi berarti. Nah, apa yang menjadi hipotesis saya di sini? Nah, bahasa Tansi itu adalah bahasa yang dalam kajian linguistiknya itu adalah bahasa Kreol, perpaduan dari berbagai bahasa. Jadi ada pemersatu, bahasa pemersatu yang digunakan, dan itu juga yang menjadi kalau saya menyebutnya sedikit ilmiah, genealogi pemikiran antara apa yang disampaikan atau apa yang dipikirkan oleh Mbak Samin itu diterjemahkan oleh M. Yamin dalam bentuk berbahasa satu bahasa Indonesia. Sementara di Sawalunto kita sudah, jadi Sawalunto itu kalau misalnya Bapak Ibu punya kesempatan ke Sawalunto, itu merupakan refleksi Indonesia kecil di sana, jadi bisa melihat bagaimana keberagaman yang ada di sana dan penggunaan bahasa yang bahasa Tansi tadi itu pemersatu. Nah, ini pemersatu, dan bahasa yang dominan adalah bahasa Jawa Ngoko di sana. Kemudian selain ada cintai tanah air, penggunaan bahasa pemersatu, kemudian juga ada perlawanan hak terhadap sebangsa. Perlawanan hak sebangsa. Nah, ini dimunculkan. Nah, ini kemudian muncul di Sumpah Pemuda. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Ada perlawanan, makanya saya mengatakan ini bentuk perlawanan. Saya lebih cenderung bentuk perlawanan. Kalau saya sependapat dengan Mas Dendi tadi, kalau kemanusiaan semua orang bisa berbicara tentang kemanusiaan, tapi kalau perlawanan-perlawanan seperti ini hanya ada bagian-bagian tertentu yang bisa melakukannya, gitu. Termasuk apa yang dilakukan oleh Mbak Samin atau Mbak Suro. Nah, ini juga yang mungkin kemudian menarik Mas Gun ketika itu bersama suami saya sudah pernah ke Sawalunto. Tahun berapa ya Mas Gun ya ke Sawalunto waktu itu? Halo Mas Gun? Kalau tidak salah 2014 ya Mas Gun? Menang pengadilan di kasus Rembang terkait pabrik semen, terus berlibur di Sawalunto. bertemu dengan ini enggak sedulur-sedulur di sana enggak Mas Gun? Kalau banyak itu di daerah Sungai Durian, Mas Gun, kalau misalnya sempat lagi ke Sawalunto. Tidak hanya itu, kami berkunjung di itu makamnya M. Yamin yang menggagas tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Rumahnya Tan Malaka juga kami kunjungi di sana. Oke, oh ya. Mungkin yang jadi penutup saya di sini, ini yang saya rasakan. Inilah yang diinginkan oleh Mbak Samin sebenarnya, atau Mbak Suro. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sebangsa, senegara, satu bahasa. Nah, bagaimana kebangsaan ini muncul? Nah, dari acara ini mungkin ini yang ingin disampaikan oleh Mbak Suro atau Mbak Samin, termasuk bagaimana kita menggali data yang terkunci, saya mengatakan terkunci dalam bentuk angka tadi. Nah, ini menggali, ini mungkin Pak Dery atau Pak Arief nanti bisa melakukan hal yang lebih komprehensif ya untuk menggali data ini. Ini bisa kita gali sebenarnya, mencari data ini ke Belanda langsung, bahwa data ini hanya tersimpan di sana. Mungkin itu dari saya, Pak Egi. Sebenarnya masih ada nanti mungkin untuk diskusi saja.
kalau terus ngomong saya terlalu panjang, nanti waktunya habis. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam untuk sedulur-sedulur di Pendopo Pengayoman dan sedulur di Bojonegoro, juga di Pati dan segala macam. Terima kasih. Salam Mas Dendi. Selamat bertemu di virtual ini, juga Prof. Amri. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Menarik sekali bagaimana tadi studi linguistik yang dilakukan oleh Mbak Elsa tidak hanya membuka kemungkinan untuk melacak makam Mbah Suronginggil dengan cara mencari informasi tentang nomor Mbah Suro yang kemungkinan disimpan di Leiden ya. Juga kemudian sempat membuka hipotesa bahwa beberapa nilai yang berkaitan dengan kebangsaan kita gitu ya. Ketika kita bicara soal tentang tanah air, bela tanah air, kemudian tentang bahasa persatuan, terus kemudian tentang perlawanan dan perjuangan itu, ada hipotesa itu merupakan warisan dari Samin yang kemudian lewat Muhammad Yamin dan semacamnya, kemudian itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Sama halnya dengan yang pernah kita dengar, masih merupakan hipotesa juga. Mas Amri ini yang paling benci dengan hipotesa dengan ini ketika saya ngomong itu. Bagaimana hipotesa bahwa barangkali Gandhi itu juga terinspirasi oleh Mbah Samin, karena pada waktu itu ada pemberitaan tentang ini, konon katanya Pak Susilo, sebetulnya Pak Susilo yang bicara ini. Ada pemberitaan tentang perlawanan Samin di Jawa yang tidak dibaca oleh Gandhi yang sedang belajar di London pada waktu itu. Itu masih hipotesa. Barangkali apa yang dilakukan oleh Mbak Elsa kan hipotesa itu semakin mendekati sebuah statement yang bisa dipertanggungjawabkan.